Sebenarnya dia lelaki baik, penuh cinta dan perhatian. Namun, akhirnya aku terpaksa melaporkannya ke pihak berwajib, meminta pertanggungjawaban atas dosa yang ia perbuat. Bermula dari kelahiran anak pertamaku, bayi perempuan yang terlihat begitu cantik, membuat penantian panjangku berbuah manis. Anak yang kukandung selama 9 bulan terlahir dengan selamat dan sempurna. Lengkap sudah hidupku memiliki keluarga kecil yang seharusnya bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, suamiku berubah. Ia dipecat dari pekerjaan. Alasan perusahaan adalah pengurangan karyawan. Suamiku terlihat sedih, bingung, dan juga hancur. Bagaimana aku bisa membelikan anak kita susu? Begitu susah cari kerjaan sekarang. Masih terngiang keluh kesahnya sehari setelah di PHK. Aku pun merasa gamang. Anakku tidaklah menyusu denganku. Entah apa yang salah. 3 bulan usia bayiku, air susuku tiba-tiba kering. Si kecil sering rewel, menangis setiap malam, seakan-akan tidak kenyang. Setiap hari, suamiku lebih banyak diam dan seperti kehabisan akal. Emosinya jadi tidak stabil, sering marah kalau mendengar anakku menangis. Hei, hentikan tangisannya. Berisik sekali. Kepalaku sakit nih. Cinta yang agung itu, entah dia buang kemana. Selalu marah dan teriakan yang dia lontarkan. Tidak sekali, 2 kali. Dia seperti hendak melakukan kekerasan fisik kepadaku. Mas, sudahlah. Terima saja nasib kita. Kalau memang jalannya begini, pekerjaan masih bisa dicari, Mas. Tidak perlu kamu berkasar mulut, apalagi melakukan kekerasan fisik. Aku benar-benar tidak mengenalimu lagi, Mas. Berisik. Ucapanku, dia balas dengan melemparkan piring ke dinding. Setelah itu, dia akan membanting pintu kamar, mengurung diri sampai pagi menjelang. Membiarkanku sendirian menangani si bayi yang rewel karena demam. Bahkan tidak ada uang untuk berobat. Betapa kemiskinan ini begitu menyiksa. Namanya anak pertama, tentu saja banyak hal yang aku tidak mengerti. Apalagi dia tidak menyusul lagi denganku. Aku bingung, aku tertekan. Rasanya ingin mati saja. Suamiku bukannya membantu, malah membuatku kian stres. Hanya saja aku yakin
Ini ujian dari Tuhan. Aku hanya perlu bersabar dan menjaga pikiranku agar tetap waras. Setiap malam, anakku menghabiskan waktu setengah jam untuk menangis. Waktu setengah jam yang menyiksa bagiku dan suamiku. Semakin kuat tangisan anakku, semakin besar amarah yang menggelegak di dalam diri lelaki yang kupanggil suami itu. Puncaknya, dia melampiaskan kekesalannya dengan menampar pipiku, menghantamkan kepalaku ke dinding. Sehingga aku merasa duniaku hancur. Di ujung kesadaran yang kuingat, hanyalah tangisan bayiku yang pelan-pelan menghilang. Keesokan harinya, ketika sadar, tak kutemukan di mana buah hatiku. Sedang tubuhku terbaring di atas kasur, di dalam dekapan suamiku. Dia terlihat pulas dan tidur dengan tenang. Mas, mana anak kita? Tanyaku setelah matahari benar-benar menyeruak hangat menembus jendela. Aku tidak tahu. Dan aku tidak mau tahu. Sudahlah, jangan berisik. Aku masih ngantuk. Apa maksudmu, Mas? Kamu jangan bercanda. Di mana anak kita? Di mana? Emosiku meluap. Ku gebrak meja saking marahnya. Sayang, tidak bisakah kita seperti dulu saja? Tanpa harus pusing dengan makhluk kecil menjagalkan itu. Bisanya cuma bikin sakit kepala saja. Aku benar-benar gregetan. Ingin sekali kupukul mulutnya itu. Aku merengek, memohon dia memberitahu di mana buah hatiku. Aku tidak tahu, sayang. Mungkin diculik kuntilanak. Kesabaranku habis sudah. Kopi hangat yang ada di atas meja kusiramkan ke wajahnya. Balasan atas apa yang kulakukan benar-benar tidak bisa kupercaya. Lelaki itu mengangkat kursi yang dia duduki lalu menghantamkannya ke tubuhku. Aku melolong kesakitan. Kurasakan tulang igaku patah. Aku terkapar, melejang-lejang di lantai karena begitu perih. Lancang kamu. Berani kamu sama suami ya? Gak ada otak kamu. Tanpa ampun, dia menginjak kepalaku dan menendang pinggulku. Sakit. Sangat sakit. Tapi aku lebih mengkhawatirkan bayiku. Di mana kamu, Nak? Di mana kamu, Nak? Aku menangisi takdir buruk yang menimpaku. Bagaimana bisa suamiku menjadi sebrutal ini? Bagaimana bisa ia setega ini menyakitiku? Entah apa yang telah dia lakukan pada bayi kami. Ya Allah, selamatkanlah jantung hatiku, ya Allah. Selamatkan jantung hatiku. Aku hanya bisa duduk tertegun di beranda rumah. Rasanya tidak ada lagi gairah hidup. Sudah seminggu ini bayiku menghilang. Aku tak punya keberanian untuk bercerita ke tetangga perihal yang menimpa aku. Suamiku tidak pernah mengizinkanku keluar walau hanya sebatas pagar rumah. Semua orang
Tak segan-segan ia semprot kalau ada yang mau bertamu. Aku dikekang, aku dikurung, terisolasi dari dunia luar. Dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Walau aku tidak tahu apa yang ia kerjakan di luar sana. Namun, ada yang aneh kurasakan sore ini. Bau yang tidak sedap menusuk hidungku. Tubuhku masih lemah tidak berdaya. Mencoba membauhi dari mana bau itu berasal. Ku pejamkan mata dan ku seret kakiku yang sakit karena ditendang suamiku. Di belakang rumah, area yang jarang ku dekati karena berupa kandang ayam yang baunya sangat tidak sedap. Suamiku cukup bagus memelihara ayam. Ada sekitar 20 ekor ayam kampung. Dari tempat inilah bau busuk itu berasal. Bau bangkai. Bau bangkai. Jantungku berdetak lebih kencang. Pikiranku semakin tidak tenang. Samar-samar kulihat gundukan tanah di dekat kandang ayam yang berlumpur. Hatiku menduga-duga, berharap bukan apa yang kupikirkan. Namun, melihat secarik kain tersembul dari tanah itu membuatku mempercepat langkah. Tanpa peduli bau busuk yang seakan menghancurkan hidungku, ku gali tanah tersebut. Lalu jeritan setinggi langit mengoyak senjana muram. Aku berteriak kesetanan, aku melolong seperti serigala yang kematian anaknya. Aku merasa tidak lagi menapak bumi. Kurenggut sosok malang di dalam tanah itu. Tidak peduli dengan ulat-ulat belatung yang kini berpesta di tubuh mungil menyedihkan tersebut. Aku meratap, aku memeluk jasad malang, anakku yang kusayang. Anakku, sayang ibu, kamu kenapa nak? Kamu kenapa sayang? Jangan tinggalkan ibu nak, jangan tinggalkan ibu nak. Alam seakan ikut menangis bersamaku. Hujan deras menderah, kilat sambung menyambung di angkasa. Aku tidak akan memaafkan suami laknat itu. Aku tidak akan memaafkannya. Walau anakku sudah mati, dia selalu hidup di dalam hatiku. Sekarang, aku hanya ingin secepatnya bisa bertemu lagi dengannya. Suamiku telah membunuh separuh nyawaku. Syukurlah, dia telah mendapatkan balasannya di penjara.
pengadilan telah memutuskan hukuman mati untuk lelaki iblis tersebut. Tenanglah nak, tenanglah. Tuhan telah menempatkanmu di surganya. Doakan ibu agar bisa bersamamu lagi. Ibu merindukanmu sayang.